Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Amarna bitihadi wal ihtisami bihablil matin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala rahmat nikmat yang Allah berikan kepada kita. Siang hari ini begitu cerah langit sehingga kita dapat menikmati cahaya tersebut. Walaupun sebagian orang mengatakan panas, tetapi ini semuanya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ada kisah di antaranya seekor burung yang sering bertasbih kepada Allah, yang sering berzikir kepada Allah. Namun suatu saat dia tidak mau berzikir, dia tidak mau bertasbih kepada Allah. Para malaikat heran, ya Allah, burung itu senantiasa berzikir, senantiasa bertasbih. Kenapa beberapa hari ini dia tidak lagi bertasbih atau berzikir? Maka kata Allah Subhanahu wa taala, tunggu saja, nanti dia akan bertanya kepadaku, dia akan datang kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka tiba pada saatnya burung itu mendatangi Allah Subhanahu wa taala. Lalu burung itu berkata, ya Allah, sambil menangis burung tersebut, ya Allah, kenapa tempat tinggalku, sarangku, engkau hancurkan dengan engkau tiupkan, engkau utus angin yang kencang, sehingga hancurlah tempat tinggalku. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, hai burung, kenapa aku berbuat itu kepadamu? Karena pada saat itu ada seekor ular yang ingin memangsamu, yang ingin memakanmu, kata Allah. Karena kasih sayangku kepadamu, aku utus atau kukirim angin yang kencang agar engkau terbangun, lalu engkau terbang, sehingga sampai saat hari ini engkau selamat dari mangsa ular tersebut. Bertambah menangislah burung tersebut. Artinya apa? Artinya Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kadang ada yang tak sesuai apa yang kita harapkan. Kadang tak sesuai dengan yang Allah berikan sama kita. Tetapi Allah memberikan yang terbaik kepada kita, tapi kita yang tidak tahu kalau itu adalah terbaik bagi kita. Maka tetap senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Maka orang yang banyak membaca salawat kepada Nabi nanti akan bersama Nabi di dalam surga. Orang yang banyak membaca salawat kepada Nabi, maka Allah akan perintahkan semua makhluk-makhluknya agar makhluk tersebut berdoa meminta ampun atas dosa-dosa orang yang banyak membaca selawat tersebut.
orang yang banyak membaca selawat kepada Nabi, maka Allah akan berikan cahaya di alam kubur, Allah akan berikan cahaya ketika meniti syurat, Allah akan berikan cahaya nanti ketika di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Orang tua kita, Bapak Ibu, saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izin sedikit protokol, jangan sebut doktor. Belum doktor. Sebut doktor nanti kita akui doktor suatu dosa. Kalau mengakui sesuatu yang tidak ada pada diri kita, hukumnya haram. Kalau tak ada dokternya, maka haramlah kita kalau kita diam dan kita mengakuinya itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya mengambil dalam kajian fikih, namun ada beberapa hal yang ingin dibahas yang sederhana yang mungkin sering kita dengar, tapi perlu kajian ini kita ulang-ulang. Memang jam segini ini jamnya istirahat, jamnya makan siang, jamnya Pak, makanya bawaannya ngantuk, ya kan Pak? Makanya kalau udah pengajian zuhur, ya ada berapa masjid termasuk Bea Cukai, saya pernah masuk Bea Cukai yang di Belawan nih, itu termasuk itu kalau jemaahnya lebih sedikit daripada kita, bisa dihitung 5 orang, itu pun duduknya di balik-balik tiang biar tak nampak kalau dia tertidur, duduknya di balik tiang. Lalu kita ceramah sama siapa lah, saya cakap nih, orangnya nampak hanya sebatas badannya, mukanya tak nampak, orang di balik-balik tiang. Yang satunya lagi sudut ujung sana, yang satunya lagi uwa-uwa yang untuk cleaning bersih masjid tuh, Bea Cukai. Sekali aja lah, cukuplah aku bilang. Cukuplah sekali aja, tak masuk pula dari situ. Ini Bea Cukai Belawan ya Pak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama hadiah Al-Fatihah kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam acara tahlilan atau kenduri sering kita menghadiahkan Al-Fatihah itu untuk Nabi. Apakah itu boleh? Padahal Nabi itu maksum tanpa ada dosa sedikit pun. Maksum tanpa ada dosa sedikit pun. Itu Nabi. Lalu apa manfaatnya kalau kita baca Al-Fatihah? Apakah boleh kita mengirimnya? Maka jumhur ulama sudah menjelaskan boleh mengirimkan doa untuk Nabi. Untuk Nabi. Apa manfaatnya? Adapun manfaatnya tawassul. Tawassul itu mendekatkan diri kita kepada Allah melalui Rasulullah SAW. Menghadiahkan. Jadi menghadiahkan, Nabi itu tidak mau menerima sedekah, tapi mau menerima hadiah. Jadi Nabi itu tidak mau menerima zakat, tapi mau menerima hadiah. Beda dengan kita, kalau kita ya nunggu-nunggu orang yang ngasih zakat atau nunggu-nunggu orang berinfak ataupun bersedekah. Kalaupun kita berharap ada orang yang mau berinfak bersedekah dengan kita, kalau Nabi tidak mau berharap dia seperti itu. Nah, itulah bedanya dengan kita. Beda kita dengan Nabi itu memang sedikit. Kalau Nabi itu sedikit makan, kita sedikit-sedikit makan. Nabi itu sedikit tidur, kalau kita sedikit-sedikit tidur. Nabi itu ya sedikit dia istirahat, kalau kita sedikit istirahat. Nah, itu di antara perbedaan kita dengan Nabi, hanya sedikit saja. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di dalam berdoa kepada Allah ada di antara rukun doa itu membaca selawat, tahmid dan selawat. Makanya kenapa ada tahmid dan selawat, itu di antara rukunnya doa. Maka juga kita bertawassul itu kepada Nabi Muhammad SAW. Maka berdoa itu atas nama menyebut nama Allah, menyebut nama Nabi, maka kuatlah doa kita itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Lalu yang kedua, Bapak Ibu rahmati Allah, lari kepada untuk makhluk hidup Allah, yaitu seekor kucing. Ustaz, kucingnya itu bandel betul, minta ampun kita, bandel, ya, itu mau dia mencakar-cakar kita. Kalau udah marah, ngamuk dia, mau kita membahayakan diri kita. Kalau membahayakan diri kita, boleh dibuang dan boleh dibunuh. Ya, bayangkan, bukan saja kucing, orang rumah pun kalau membahayakan kita, ya, dicakar-cakarnya kita membahayakan boleh. Ini kucing ini, Pak. Ya, boleh. Tapi sebaik-baiknya kalau kucing itu baik, jangan diganggu, disayangi. Karena Nabi ada salah seorang yang cinta dengan kucing. Ada sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah, itu artinya bapak kucing, suka dengan kucing. Ya, suka dengan kucing. Tapi buat apa aja Ustaz? Kucing bahan pulang di rumah, ya. Kalau bisa kita pelihara, bisa kita jaga. Tapi Ustaz kadang udah pakai sandal apa tuh tutup itu, udah pakai itu pun Ustaz dicongkel-congkelnya juga. Kami buang Ustaz, boleh dibuang, tapi bukan di air, di sungai, tapi di pajak, di tempat-tempat yang banyak makanan. Kucing itu pintar, kalau bisa 1 kilo kita antar jaraknya. Kalau dekat balik lagi tuh. Tiba-tiba kaget kita, kok ada kau lagi kemarin? Iya, dekat kali kau antar aku katanya. Coba, itu boleh, dibuang boleh, dibunuh pun boleh. Tapi kalau sudah sampai membahayakan. Bapak Ibu rahmati Allah SWT, berpindah kita ke pernikahan semasa kafir. Pernikahan semasa kafir, lalu dia masuk Islam. Apakah dia ijab qabul lagi? Maka jelas sudah Nabi menjelaskan tidak ada ijab qabul lagi. Maka sahlah pernikahan dia di waktu semasa kafir. Sahabat-sahabat Nabi itu ketika masuk Islam tidak ada lagi namanya ijab, tidak ada lagi namanya ijab qabul. Maka sahlah dia untuk dalam pernikahannya. Tapi yang tidak sah itu apa? Pernikahan beda agama. Terjadilah terus-menerus perzinahan. Nikah beda agama tidak boleh, itu diharamkan. Apalagi nikah sejenis, nauzubillah. Nikah sejenis, padahal di antara tujuan pernikahan itu adalah meraih keturunan. Kalau sudah nikah sejenis, tidak ada keturunannya, nauzubillah. Ya, ini yang terjadi ada di TikTok, orang Indonesia sama orang bule, ya kan? Itu hobi kan dia TikTok itu. Terus dia bininya, yang orang Indonesia itu bininya laki-laki, yang orang barat itu bule itu lakinya. Entah cemana, wallahu a'lam, nauzubillah. Orang tuanya mengakui itu adiknya beragama Islam. Nauzubillah. Jangan sempat terjadi dengan keluarga kita. Ini dicek betul, ya, dicek dengan keluarga kita. Yang keempat, Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala, lari kepada mushaf Al-Quran. Apakah hukum mencium mushaf Al-Quran? Apakah bid'ah atau tidak? Apakah boleh mencium Al-Quran? Boleh. Mencium Al-Quran boleh, tanda cinta kita dengan Al-Quran. Maka dengan itu bolehlah kita menciumkannya. Maka sebaik-baiknya, ya, setelah kita membaca Al-Quran ataupun sebelum membaca Al-Quran, maka sunnah bagi kita untuk menciumnya, mencium Al-Quran. Jadi Ustaz, bagaimana Al-Quran yang ada di dalam HP? Apakah itu termasuk mushaf atau tidak? Yang dikatakan mushaf itu adalah lembaran.
suhufi Ibrahim wa Musa. Suhuf itu lembaran. Itu Al-Quran itu terdiri dari lembaran. Kalaulah ada Al-Quran dalam HP, itu bukan dinamakan mushaf. Yang mushaf itu ini. Kalau ini Al-Quran ada lembaran mushaf, maka dengan ketentuan-ketentuannya Allah atur. Di antaranya dalam keadaan sucilah kita memegang Al-Quran tersebut. Makanya karena ini bukan mushaf Al-Quran, boleh dibawa di dalam kamar mandi. Ya, tetapi kita tutuplah. Janganlah kita buka Al-Quran lalu kita masuk di dalam kamar mandi. Tapi ditutup. Kalaulah sempat ini dilarang, Al-Quran ada di dalam ini lalu termasuk mushaf, maka ini bahaya bagi kita. Setiap mau kamar mandi pasti kita tinggalkan handphone tuh. Ya lenyap handphone tuh. Yang tersembunyinya pun itu pun lenyap, apalagi yang terbuka. Bapak Ibu yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, lari kepada hukum mencari ikan di sawah orang. Kok ada seperti ini? Macam mana hukumnya? Yang suka mancing, ya, yang suka mancing, apakah boleh mengambil ikan di sawah orang? Kira-kira boleh tidak itu, Pak? Mengambil ikan di sawah orang? Maka hukumnya boleh, karena itu bukan ikan peliharaan. Tapi kalau ambil ikan di kolam orang, jelas. Kolam ikan kita ambil, itu jelas. Tapi kalau di sawah itu ladang-ladang, boleh. Silakan yang suka mancing, silakan. Ini musim hujan, mana tahu pancinglah. Saya ada belakang rumah itu rawa-rawa. Itu suka saya mancing. Dapat ikan sopat. Kalau ikan sini apa? Ikan sepat. Kalau batu bara itu ikan sopat. Enaknya itu apa? Digulai asam. Wah, kalau Bapak mau gulai asam, carikan sopat. Nanti saya ajarkan cara masak gulai asam. Ya. Tapi Bapak semualah yang menyiapkan. Jangan merasa apa. Saya hanya bisa memasakkannya. Kalau ada 2 kilo, saya 1,5 kilo, Bapak 0,5 kilo. Upah masaknya mahal. Tapi masakan kualitas batu baranya asam itu jangan tanya. Ya, kalau kita makan itu istri lewat tak nampak, Pak. Ikan makan sopat tadi yang gulai asam, makan kita istri lewat tak nampak kita, Pak. Cemana nampak Ustaz orang dia lewat di belakang. Bapak Ibu yang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka hukumnya apa? Makanya boleh, tetapi sebaik-baiknya meminta izin kepada yang punya. Sama dengan kalau ada buah-buahan dikubur, ada pohon duku, ada rambutan, ya, apalagi di kuburan itu biasa. Duren pasti tak ada, ya. Duku, rambutan itu banyak. Lalu kita tidak tahu siapa yang menanamnya. Siapa yang menanamnya? Tak tahu, tiba ada saja. Berbuah, maka apakah boleh kita ambil, boleh kita makan? Hukumnya boleh kita ambil, boleh kita makan. Yang tak boleh itu bawa goni isi banyak-banyak, bawa ke pasar kita jual. Itu tak boleh. Yang boleh itu hanya ambil sekedarnya saja kita makan. Itu boleh, ya. Minta izin sebaik-baiknya, ya. Sama siapa kita minta izin? Kita minta izin sama penjaga kuburan, bukan yang tinggal di kuburan itu, ya. Penjaga kuburan. Sempat kita minta izin sama yang tinggal di kuburan itu, bercakap dia, dengar kita, ajab kita, tak lewat lagi di kuburan. Padahal Bapak Ibu, itu orang yang dikubur itu mendengar dan mengetahui kita yang ada di muka bumi ini. Kita lewat, tahu dia. Kalau kita ucapkan salam, dia tahu dan dia balas salam itu. Kalau kita lagi lewat, masuk cerita Bapak, makanya kalau Bapak, Ibu ngantar jenazah, maka baik-baiklah.
ya, ucapan yang baik-baik. Kadang banyak candanya kadang. Ya, ngantar jenazah masuk kita ke kuburan itu, lalu banyak kali candah kita sambil menunggu kuburkan si mayat tadi. Di sudut sana, di sudut sini, di sudut sini, di sana tekeke-keke dia bercanda-canda. Maka makruh hukumnya. Sebaik-baiknya ketika kita masuk dalam kubur, perbanyaklah berzikir kepada Allah karena kita mengingat kematian. Mengingat kematian. Jangan pula nanti, wah, bapak tu tahulah ini istrinya meninggal. Allah, sedihnya palingnya nanti 3 hari 4 hari aja sedihnya. Selebihnya itu cari orang lainnya dia. Itu cerita kita kan di kubur itu tak sebaiknya. Tak boleh. Maka apa? Doakan ya Allah, berikan kesabaran sama yang telah ditinggalkan. Ya Allah, yang ada di kubur ini semua ya Allah, ampunilah dosa-dosa mereka. Bukan sekedar hanya yang kita antar semayat itu saja, tapi yang ada di kubur itu kita doakan. Ya Allah, ampuni dosa mereka. Lalu yang dalam kubur itu mengatakan, amin. Ya Allah, terima kasih ya. Terima kasih telah mendoakan kami. Tapi kita tidak dengar. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut memakan buahan tapi belum dibayar. Contohnya kita tes, ya, kita tes, tetapi karena niat tidak ada untuk membeli haram. Tetapi kalau niatnya ada untuk membeli boleh. Contoh ngetes durian, ngetes buah duku, ngetes salak, ngetes jeruk. Kalau tidak ada niat untuk beli haram. Tapi kalau niatnya untuk beli boleh. Boleh kita ngetes. Itu harus izin yang punya. Kalau tidak izin yang punya, maka tidak boleh. Wah, tesnya wah, ya. Tes manis ya wah, manis. Ambil 1 ya wah, 1. Berapa sekilo wah? 10.000. Wah, manis sekali wah. Coba bisa tes lagi wah. Udah 2, ambillah. Wah, tes lagi. Kawannya mau ngetes atau mau beli? Kata wah itu. Tak jadilah 10.000, udah 5 mau makan. Udah berapa untungku katanya. Itu terjadi banyak di emak-emak. Kalau kita enggak. Emak-emak tuh begitu Pak. Emak-emak tuh, makanya saya jerah. Ini curhat saya nih. Jerah saya mengawani istri belanja. Ya, kalau emak-emak itu cari satu barang, ya, tapi sampai 5 kedai. Satu barang 5 kedai. Kalau bapak-bapak 5 barang cukup 1 kedai saja. Itu bapak-bapak dan tak rubet. Itu ibu-ibu. Maka saya jerah mengawani istri saya belanja. Bang, ayolah kawan yang belanja bang. Abang nunggu depan aja. Aku belanja nih tepi-tepi pasarnya aja. Gak masuk ke dalam. Itu bongak itu. Itu bongak itu. Jangan percaya itu. Jangan percaya, karena saya udah kena berkali-kali kayak gitu. Akhirnya terpakirlah awak tempat parkir. Abang nggak usah parkir bang, bentar aja nih bang, tepi-tepinya aja. Untung ada mama nggak ada ya. Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya tentang warisan. Apakah boleh warisan itu dibagi dengan bagian rata? Bagian rata. Jawabannya, warisan dalam Islam adalah persoalan yang sudah final. Sudah final ya Bapak. Tidak bisa diubah sesuka hati, apalagi memakai prinsip saling rela. Maka mengenai warisan, Allah ingatkan dalam Al-Quran, sudah jelas. Ini juga ijma ulama. Tidak boleh bagi rata. Dia harus hukum mawaris. Harus hukum mawaris yang sudah Allah tetapkan. Ayat waris ini itu tergolong qat'i. Qat'i itu tidak bisa diganggu gugat lagi. Makna dan maksudnya sudah jelas. Tak bisa ditafsir-tafsirkan lagi. Sudah jelas. Dan juga
Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita tentang hukum bagi mewaris. Dan juga apalagi Al-Kalabi mengatakan bahwa barang siapa yang mengingkari pembagian Allah terhadap warisan dan melampaui ketentuan-ketentuannya dengan menghalalkannya, maka Ikrimah berkata dari Ibnu Abbas bahwa barang siapa yang tidak rela dengan bagian ditetapkan Allah dan melampaui batas yang dipermankan oleh Allah, niscaya Allah akan memasukkan dia ke dalam api neraka yang sangat besar dan sangat mengerikan. Jadi sudah jelas Pak ya. Jadi jelas hukum waris itu tidak boleh dibagi dengan sistem adat istiadat atau sistem rata, maka ikut hukum waris. Macam mana Ustaz? Tak adil nih Ustaz. Kenapa tak adil? Saya Ustaz 10 tahun jaga ayahnya, 10 tahun. Ayahnya udah capek, ayahnya tak bisa berjalan, tak bisa duduk, tegolek saja. Sayalah yang memandikannya, saya yang membersihkan kotorannya, kencingnya, beolnya, sayalah yang membersihkannya, sayalah yang menggendongkannya, sayalah yang menyuapkan dia makan. Dia tinggal di rumah saya, nampaknya tak adil lah Ustaz. Kenapa lah bisa pula abangku yang jarang pulang di luar kota, itu pun sekali nengok saja, nitip uang pun kadang ada, kadang tidak. Tapi ketika pembagian waris, kenapa banyak kali dia dapat Ustaz? Ini banyak kadang keluhan. Ini banyak keluhan. Persoalan itu dengan persoalan waris berbeda. Persoalan itu adalah persoalan pengabdian kita sebagai seorang anak. Pengabdian sebagai seorang anak punya kewajiban terhadap kedua orang tua. Birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua, termasuk melayani mereka, mencintai mereka, dan apa yang mereka inginkan kalau itu tidak melanggar syariat kita lakukan. Itu termasuk berbuat baik kepada orang tua, termasuk merawat, menjaganya dan memberikan makan kepada dia. Itu tugas kita. Pahalanya apakah berbeda dengan abang kandung kita tadi yang hanya sebulan sekali saja? Berbeda. Sudah jelas berbeda. Lebih besar pahala yang menjaga emak ayahnya itu tadi. Kalau hukum waris tetap dijalankan, si abang lebih banyak dapat daripada si adik perempuan atau si kakak perempuan ketimbang laki-laki. Lebih besar laki-laki daripada si perempuan. Maka ada cara. Bagaimana caranya biar termasuk adil? Caranya adalah setelah pembagian harta waris, maka yang abang ini tadi, yang selaki-lakinya tadi, berpikirlah dia. Kau udah capek kali lah abang tengok kau menjaga emak nih, menjaga ayah nih, merawat. Kau tengok badan kau dulu gemuk, tapi sejak jaga ayah nih sakit-sakitan, kau tengok kau tambah kurus. Mata kau pun ku tengok hitam, mungkin kau payah tidur pun susah tidur, ataupun sedikit kau tidur, kau tengoklah ayah kau ni. Kalau kayak gitu ni, banyak dapat harta waris abang ni, maka harta waris ni untuk kau ajalah. Nah itu sebaik-baiknya. Tapi kadang tahu keluarga ni udah nampak harta, berpikir dia awal-awal belum bagi pembagian harta waris, ayalah nanti duit itu ku kasihlah sama adikku tu, karena dia jaga ayahku, ku kasih ke sama dia nanti. Tapi setelah pembagian harta waris, mak lumayan juga nih, banyak juga harta ayah nih. Tak tahu lah aku rupanya banyak penyimpanan ayah nih, ya. Penyimpanan ayah nih banyak rupanya. Ini kadang yang terjadi. Yang kedua, orang tua kalau kita punya harta, kita sudah sakit-sakitan,
bijaksanalah kita. Bagaimana cara yang bijaksana? Kita tahu siapa yang merawat kita, siapa yang menjaga kita, maka berikan wasiat kepadanya. Berikan wasiat kepadanya. Kuberikan nanti kalau meninggal nanti ayah kau ambillah rumah ni punya kau lah. Harta wasiat itu tidak boleh lebih daripada sepertiga. Tidak boleh. Kalaulah dia punya 1 M atau 900 juta lah enak pembagiannya, maka dia hanya dapat sekedar 300 juta. Tak boleh lebih daripada 300 juta. Itu syariatnya. Ternyata uang bapaknya tadi ada rumahnya 3, maka dia bilang, Ted, kau ambillah rumah ini. Kau meninggal nanti ayah, kau ambillah. Panggillah saksi. Panggillah saksi uaknya, panggillah saksi yang ini lagi. Nah, ternyata meninggal memang betul lah kata ayah kau dulu, ini untuk butet nih rumah nih, tapi bukan bagian waris, tapi bagian wasiat. Keluarkan dulu wasiat, baru bagian harta waris. Apakah si butet tadi masih dapat? Masih dapat. Kenapa? Wasiat sama harta waris berbeda. Wasiat total untuk dia, sedangkan waris itu ada bagian-bagian tertentu. Tapi saya kalau hitung-hitungan waris kurang paham saya. Ada kawan saya Ustaz, itu jauh betul pembagian harta waris. Karena saya tak jago dalam bagi-bagi, tapi kalau nambah-nambah kali-kali pandai saya. Bagi-bagi tak pandai saya. Maka saya ditanya, Ustaz, tolong Ustaz bagian harta waris, tak mampu saya bilang. Tak ngerti saya. Udah, panggil aja yang ahlinya, ketimbang nanti saya pembagiannya agak kacau. Itu makanya saya kasih sama kawan yang betul-betul ahli, betul ahli. Tapi berbisik awak sama kawan tuh. Nanti kalau memang ada dikasih orang tuh, jangan lupa bagi 2 kita. Bagi 2 kita. Itu biasanya kalau orang yang dapat harta waris tuh, itu biasanya baik, Pak. Baik. Kalau dia dapat contohnya 1 M, mau sama Ustaz tuh nanti 10 juta kasihnya itu. Itu baik. Tapi setelah itu baru nyesel ya. Kok banyak kali lah sama Ustaz tuh ya. Baru pikir kok banyak kali lah sama Ustaz tuh. Ini. Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini apa? Pembagian harta waris. Sudah qat'i hukumnya ayatnya itu, maka sudah jelas tidak boleh dibagi rata. Ingat itu, Pak. Ya, memang ada di daerah Indonesia ini, termasuk mohon maaf di Sumatera Barat. Ya kan? Masih ada memakai istiadat pembagian harta waris itu sistem rata. Tapi melihat ini, maka itu sudah jelas. Ustaz, sudah dimandikan mayat. Mayat itu sudah dimandikan. Ternyata setelah dikafani bernajis, keluar najisnya. Apakah dimandikan lagi? Boleh dimandikan dan boleh hanya sebatas membersihkan najisnya saja. Kadang kan mau tuh keluar lagi dia. Boleh hanya sebatas hanya membersihkan najisnya saja. Wallahu a'lam. Mungkin sini ada waktu sekitar 15 menit lagi kita. Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Ya, kami persilakan kepada Bapak Ibu jemaah bagi yang ingin bertanya seputar kajian kita ini, kami persilakan. Baik, Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Kalau enggak ada, kita tambah sedikit ya. Nanti mungkin ada pertanyaan tentang kita bicara dunia di rumah ibadah, di masjid. Apakah boleh membicarakan dunia? Kalau ulama-ulama selain Imam Nawawi ya, itu tidak membolehkan. Hukumnya makruh menceritakan kehidupan dunia di masjid. Tapi Imam Nawawi membolehkannya selagi
tidak terlampaui batas tentang kecintaan keduniaan. Paling apa kerja kau? Oh, aku kerjaku di Pelindo. Hebatlah kau ya, kayalah kau. Itu kan melampaui batas itu. Paling tanya Pelindo ya, alhamdulillah. Di mana kau tinggal? Di apa, berapa anakmu? Itu kan cerita kehidupan dia. Berapa anakmu? Itu kan kehidupan dunia. Sebatas itu saja, maka dibolehkan. Lalu yang terakhir, Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa taala, wasiat minta dikuburkan ke daerah lain. Nah, nanti mati ayah nih, kau bawakan ayah ke kampung ya. Ini wasiat, hukum menjalankan wasiat wajib. Namun ada yang tidak wajib, namun ada juga berdosa. Ya, ada yang tidak wajib. Termasuk yang tidak wajib itu adalah bahwasanya wasiat minta dikuburkan di tempat lain. Seabdol-abdolnya di mana kita meninggal, maka disitulah tempat kita dikuburkan. Maka Nabi itu makamnya itu di kamar Aisyah. Nabi di kamar Aisyah. Wafat Rasulullah, lalu wafat Abu Bakar, lalu wafat Umar bin Khattab. Asal hadisnya itu sudah disampaikan oleh Nabi, nanti yang bersama Nabi itu Rasulullah, Abu Bakar, Aisyah. Sampailah hadis itu sama Umar bin Khattab. Mintalah Umar bin Khattab kepada Aisyah, wahai bunda, wahai ummul mukminin, ku dengar hadisnya ini, maka aku ingin wafatku nanti bersama Rasulullah sama Abu Bakar. Apa kau izinkan? Maka kata Aisyah, maka itulah yang sebaik-baiknya, engkaulah yang sebaik-baiknya di tempat itu. Makanya makomnya Bunda Aisyah itu di kuburan Baki. Karena ada pertama masuk, kata orang kan, pertama masuk gerbang Pak, karena ada jumpa yang agak lebar sedikit, makam yang agak lebar. Itulah kata mereka, itu makamnya Bunda Aisyah. Itu makaman Baki. Kalau sekarang umroh itu boleh buka selesai sholat subuh setengah jam, masuk tutup lagi. Selesai sholat azhar buka setengah jam, tutup lagi. Itu aja batas bolehnya. Dulu pada tahun 5 tahun yang lalu itu bebas, tapi sekarang udah nggak bebas. Termasuk masuk ke Raudhah. Masuk ke Raudhah itu harus ada bahwasanya apa namanya istilahnya, tanda kita bahwasanya kita ini jemaah umroh. Nusuk namanya. Kalau dalam apa namanya nusuk di aplikasi menunjukkan nusuk itu kita boleh masuk ke dalam Raudhah itu. Tak bisa sembarangan. Tapi kalau ziarah di makam Nabi itu bebas kapan saja. Kalau bisa selesai sholat ziarah ke makam Nabi. Selesai sholat ziarah makam Nabi. Nah, ketika Rasulullah, Aisyah, Bunda Aisyah, maka dia kalau tidur dia masih di rumah tuh masih dia buka auratnya. Ketika ayahnya wafat Abu Bakar masih buka auratnya. Tapi ketika Umar bin Khattab ditaruhnya di Umar bin Khattab bersama Nabi, maka mulailah kamar itu didinding oleh Bunda Aisyah. Setelah didinding, dia tak pernah membuka auratnya lagi. Kenapa? Ada situ yang bukan muhrimnya. Siapa? Umar bin Khattab. Orang yang udah wafat, ya udah wafat. Awak aja masih hidup, berkentayangan perempuan ataupun wanita-wanita yang bebas membuka aurat. Ini sudah wafat, begitulah dia jaga auratnya. Maka tidak boleh makruh menjalankan wasiat ini. Makruh. Maka bisa haram. Kapan bisa sampai haram? Ketika menjadi beban. Ongkosnya, waktunya. Sehingga apa? Yang disegerakan itu pertama adalah
membayar hutang, menikahkan anak gadis kita, terus yaitu segerakan jalankan fardu kifayah orang yang meninggal dunia, termasuk menguburkannya itu segerakan. Jangan kasih waktu, kadang tunggulah anaknya masih di sana, ada anakku lagi yang di Jakarta, jangan kalian mandikan dulu, biar ditengokkan dulu ayahnya ini. Kadang banyak gitu. Tapi kalau dia paham ngaji, udah mandikan. Saya bilang waktu meninggal ayah saya, abang saya ada di Sulawesi, abang saya ada di Aceh, ya. Sulawesi dan Aceh, dia keluarga di sana, orang sana dapat dia. Dan saya sampaikan, ini tidak nunggu orang tuh. Mandikan, saya bilang, salatkan, dikejar terus bikin mereka naik pesawat, dikejar. Di Aceh enak mudah, yang dari Sulawesi itu harus 2 kali pesawat ke Jakarta dulu baru ke Medan. Ya, itu dia hanya dapat menengok dia hanya menengok setelah dikuburkan. Tak dapat lagi. Saya bilang tak apa itu, penting kirimkan doanya, udah. Apalagi kirimkan duit, itu lebih bagus. Saya bilang, kirimkan duit untuk sedekah orang tua, udah itu bagus. Dulu waktu saya sehat tak balik-balik kok bilang kan, ini waktu meninggal sakit, udah meninggal baru sibuk. Waktu sehat lah tengok. Kadang banyak kayak gitu, penyesalan. Ini saja Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan ilmu dan dapat kita mengamalkan ilmu-ilmu apa yang saya sampaikan. Mari kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم احينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان وانصرنا بالإيمان ودخلنا الجنة والإيمان. اللهم طول أمورنا وسدد سعينا ونور قلوبنا وثبت إيماننا واحسن أعمالنا وواسع رزاقنا ولا الخير قربنا وعلى الشر أبعدنا وعن هوزنا في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.